Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakal bahas konsep selisih kuadrat. Materi ini saya rasa sangat penting untuk mengatasi soal-soal TIU pada tes CPNS. Oke, langsung saja. Konsepnya adalah A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A tambah B dikali A kurang B. Gampang ya teorinya ya. A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A ditambah B dikali A dikurang B. Jadi menghilangkan kuadrat menjadi bentuk ditambah dan dikurang, kemudian dikalikan keduanya. Atau lebih mudah lagi jika dengan melihat contoh. Nomor 1 misalnya, tentukan nilai dari 5 kuadrat kurang 3 kuadrat. Ini contoh yang mudah ya. Nah, tapi menggunakan metode ini. Jadi kalau 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat, berarti 5 itu sebagai A-nya, 3 itu sebagai B-nya. Kemudian kita buat dalam bentuk A tambah B kali A kurang B. Tentu apa? 5 tambah 3 ya. Oke, 5 tambah 3 dikali dengan 5 dikurang 3. Oke, 5 tambah 3 berapa? 5 tambah 3, 8. 5 kurang 3, 2. Berarti 8 dikali 2 sama dengan 16. Ya. Atau boleh juga kita buktikan kalau misalnya ada yang tidak yakin. Misalnya A kuadrat, 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Jadi berapa nih? Masing-masing ya. Kita coba dengan cara biasa. Tanpa menggunakan konsep selisih kuadrat, 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. 5 kuadrat itu adalah 5 dikali 5, hasilnya 25. Sedangkan 3 kuadrat itu 3 kali 3 sama dengan 9. 25 dikurang 9 sama dengan 16. Sama ya hasilnya ya. Oke, lalu kalau sama hasilnya kenapa kita harus repot-repot menggunakan konsep selisih kuadrat ini? Nah, tentu ada alasannya lah. Nah, jadi konsep kuadrat ini sangat diuntungkan ketika kita berhadapan dengan angka-angka besar. Kalau angkanya sangat kecil seperti 5 kuadrat, 3 kuadrat, itu langsung saja ya. Nah, nomor 2 kita coba dengan angka yang lebih besar ya. 2020 kuadrat dikurang dengan 2019 kuadrat. Nah, besarkan angkanya. Tentu kalau besar seperti ini sangat melelahkan kalau kita harus mencari dikuadratkan terlebih dahulu. Misalnya 2020 kuadrat berarti 2020 dikali 2020, lalu dilanjutkan 2019 kuadrat yaitu 2019 dikali 2019. Kemudian baru dikurangin, itu kan angka besar ya. Nah, tentu ketika kondisi seperti inilah rumus-rumus seperti konsep selisih kuadrat sangat dibutuhkan ya. Yuk, berarti 2020 sebagai A ya, kemudian 2019 sebagai B, sehingga dengan menggunakan konsep ini gimana tuh caranya? 2020 ditambah 2019 dikali dengan ya A tambah B, A kurang B, berarti 2020 dikurang 2019. Nah, sekarang masing-masing kita tambah dan kita kurang. 2020 ditambah 2019 hasilnya 4039 ya. Nah, sedangkan 2020 dikurang 2019 hasilnya 1. Oke, karena 4039 dikali 1 hasilnya adalah 4039. Tentu sangat mudah sekali ya, tanpa harus kita kuadratkan 2020-nya terlebih dahulu, juga 2019-nya tanpa perlu kita kuadratkan. Cepat sekali. Nah, kemudian contoh lain mungkin supaya lebih paham. Oke, lanjut nomor 3. 234 dikurang 13 di pangkat 2 dikurang dengan 161 ditambah 59, kemudian pangkat 2 sama dengan berapa? Nah, ini juga
termasuk dalam contoh soal dengan konsep selisih kuadrat ya. 234 dikurang 13. Nah, berapa nih? Ya, 221 ya. Oke, 221. Kemudian ada tanda kuadratnya, kita kuadratkan, dikurang dengan 161 ditambah 59. Itu tentu 220 ya. Kemudian ada tanda kuadratnya, maka langsung kita kuadratkan. Nah, ini akan berbentuk seperti konsep selisih kuadrat. Cepatnya begitu. Jadi 221 sebagai A dan 220 sebagai B ya. Jadi rumusnya tadi jangan lupa A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B dikali dengan A kurang B. Berarti ini jadi apa nih? 221 ditambah 220 dikali dengan 221 dikurang 220. Gitu kan? Nah, 221 ditambah 220 adalah 441. Ya enggak? 441. Sedangkan 221 dikurang 220 sama dengan 1. Maka langsung saja 441 dikali 1 hasilnya adalah 441. Jawabannya adalah A. Nah, kemudian kita coba dengan soal lain. Nah, sekarang nomor 4. Jika 1/A dikurang 1/B sama dengan 3 dan 1/A ditambah 1/B sama dengan 11, maka nilai dari 1/A kuadrat dikurang 1/B kuadrat. Sekilas kita nampaknya harus mencari berapakah nilai A-nya terlebih dahulu, kemudian mencari nilai B, baru dimasukkan ke bersamaan. Namun kalau kita agak sedikit lebih jeli dalam melihat bahwa ternyata 1/A kuadrat ya, 1/A kuadrat itu sama saja dengan satunya dikuadratkan, A-nya juga dikuadratkan. Sesuai dengan teori pangkat, maka ini sama saja dengan 1/A kuadrat. Gitu ya. Nah, konsepnya sama juga dengan 1/B kuadrat, sama saja dengan 1/B, ya langsung dikuadratkan. Begitu ya. Jadi bisa sepaket. Nah, ini termasuk contoh soal yang tadi juga, A kuadrat kurang B kuadrat ya. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwa soal ini 1/A kuadrat dikurang 1/B kuadrat itu sama saja dengan 1/A kuadrat dikurang 1/B kuadrat. Ketika kita menerapkan konsep selisih kuadrat, maka kita peroleh apa? 1/A ditambah 1/B dikali dengan 1/A dikurang 1/B. Nah, di soal diketahui bahwa 1/A ditambah 1/B itu nilainya adalah 11. Berarti ini langsung ya diganti 11 ya. Kemudian dikali dengan 1/A dikurang 1/B diketahui di soal adalah 3. Maka 11 dikali 3 hasilnya adalah 33. Cukup cepat ya. Oke, jawabannya adalah E. Jadi kalau kita tahu tentang konsep selisih kuadrat, maka memudahkan kita dalam mengatasi soal-soal tes CPNS. Sekian videonya. Boleh klik suka jika merasa video ini bermanfaat, atau klik tidak suka jika video ini kurang bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.